Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, kembali kita akan mencerdaskan para polemikus, para muslim yang selama ini yang hanya mengejar bisa berbahasa Arab tetapi tidak mengerti apa artinya. Mereka lebih sibuk untuk tahu bagaimana cara membaca dalam bahasa Arab daripada mengerti makna dan juga asal muasal dan arkeologi daripada imannya. Teman-teman tidak perlu kebaperan begitu ya. Nah, kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi baru-baru ini adalah pembubaran terhadap iman kekristenan. Kenapa mereka ini seolah-olah lebih berhak begitu ya. Nah, kali ini teman-teman kita kembali mencerdaskan para muslim supaya mereka tidak buta begitu ya. Jangan kepanasan teman-teman. Mari kita pasang telinga, simak teliti. Ini dia videonya teman-teman. Iya. Iya, muslimah. Sebentar bang, saya aktifkan Kamera. Iya. Ya, muslimah Nara. Iya, muslimah bang. Muslimah. Ya, gimana Nara? Iya bang, ini saya kan baru ngikutin abang, tapi semenjak saya ngikutin abang ini saya banyak ingin belajar tentang agama. Dan saya mulai ngikutin abang, saya banyak lihat perdebatan abang dengan Bang Suma dan ustadz yang lain gitu loh bang. Ya. Nah, terus saya juga awam abang Adis masalah agama, cuma saya itu ada sedikit pertanyaan buat abang. Apa itu? Mohon diajarin. Cuma saya ada tulis sedikit tentang saya itu penasaran masalah Nabi Muhammad. Yang setidaknya tadi baru saya nonton abang masalah Nabi Muhammad itu dicoret dari apa namanya selembar buku ya, apa kan namanya kayak gitu waktu diserahkan pada saat waktu selesai perang atau apa. Jadi dicoret namanya Nabi Muhammad itu, kenapa itu abang? Terus digantikan. Coba lanjutin. Saya tadi baru nonton film Nabi Muhammad. Karena kenapa saya nonton? Karena saya ada mendengar abang berargumen sama Ustadz Suma, siapa ya, Ustadz Suma ya, masalah Nabi Muhammad dicoret dan digantikan bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Terus setelah dicoret itu Nabi Muhammad mengirimkan lagi berita kalau umpamanya Nabi Muhammad menyampaikan kalau Nabi Muhammad itu penguasa dunia. Oke, pertanyaannya? Iya, itu yang saya tanyakan, kenapa Nabi Muhammad dicoret dan digantikan Muhammad bin Abdullah abang. Terus karena saya mendengar dari Bang Suma katanya Muhammad bin Abdullah itu sama dengan Muhammad. Ternyata saya nonton itu ternyata berbeda. Dan di ini sama Suhail bin Amr. Itu kenyataan dari Suhail bin Amr. Iya, baik ya. Jadi hadis-hadis semacam itu ya, riwayat-riwayat semacam itu, kalau kita bahas, itu ujung-ujungnya sesama muslim sendiri itu saling mengatakan bahwa itu tidak sahih lah dan lain sebagainya. Jadi begini Kak Nara ya, begini. Ketika saya berdiskusi dengan umat Islam, membahas riwayat-riwayat yang seperti itu, Muhammad bin Abdullah dengan Muhammad dan lain sebagainya, masalah kirim surat menyurat, itu sesama muslim sendiri itu mereka berdebat dan mengatakan riwayat-riwayat demikian itu dikatakan palsu dan lain sebagainya. Makanya sekarang pokok bahasan saya dengan orang Islam itu biar tidak menimbulkan perdebatan, langsung ke Quran saja. Karena apa? Karena kalau kita merujuk kepada hadis, orang-orang Islam sendiri banyak memalsu-malsukan hadis sekarang. Iya, walaupun sudah tertulis di dalam Sahih Bukhari, tertulis di dalam Sahih Muslim, orang Muslim yang malah malsu-malsuin. Makanya sekarang kita ke Quran saja, biar kita tidak berdebat lagi soal itu palsu atau tidak. Coba kalau ada dalam Al-Quran, apakah Muslim berani mengatakan itu palsu? Kan tidak. Tapi kalau dalam hadis, umat Muslim zaman sekarang sudah malsu-malsukan. Dengan gampangnya mengatakan itu palsu. Gimana kalau kita bahas di dalam Al-Quran saja? Iya, abang, saya kan awam tentang saya muslim, tapi saya nggak terlalu bisa baca Al-Quran. Kenapa saya ingin belajar sama Bang Adis TV? Karena saya tahu di sini Bang Adis TV kan juga awalnya muslim ya. Makanya saya itu mendengar kayak macam kemarin ini, jujur bang, berapa hari ini setelah saya tahu namanya Bang Adis itu, oh Bang Adis begini, itu saya ikutin terus Bang Adis sampai saya itu tidur itu sampai saya dengar perdebatan Bang Adis kemarin dulu ya, kemarin saya dengar, saya nonton YouTube
saya dengar terus Bang Adis itu berdebat sama Bang Suma. Jadi percakapan Bang Adis ini jujur ya, saya seorang muslim, saya tidak masuk logika dengan percakapan Bang Suma dengan Bang Adis. Justru Bang Adis itu saya dengar, saya ikutin terus. Ini sumpah demi Allah Bang, saya ngikutin terus Bang Adis karena di otak saya itu logikanya masuk. Sedangkan Itu yang Bang, jadi saya selalu cari dan saya catat apa yang saya nonton tentang masalah Tuhan Kristus, terus saya nonton tentang masalah Bang Adis, gitu. Apa namanya, pengucapannya Bang Adis itu dalam logika saya masuk gitu. Makanya saya nonton terus, bahkan saya tadi nyari Bang, gimana caranya saya bisa bertanya sama Bang Adis ya masalah itu tentang kayak Abang, aku baru tahu Abang, aku taunya Aisyah itu dinikahi sama Muhammad itu umur 13 tahun, bahkan adik saya juga mengatakan seperti itu. Nanti saya dengar dari Bang Adis kalau Aisyah itu dinikahi Nabi Muhammad itu nanti umur 6 tahun. Dan di situ saya, loh kok seperti ini gitu. Makanya saya di sini saya cari terus sampai saya nonton tadi masalah tentang film Nabi Muhammad, dan tapi sebelumnya saya nonton film Tuhan Yesus kayak gitu Bang. Ya. Di logika saya, menurut saya orang muslim, saya banyak logikanya masuk dengan Bang Adis. Nonton saya sampai diketawain sama bapaknya anak-anak. Kok kamu ngikutin itu terus? Iya, malah justru menurut Ya, Kak Nara justru argumen-argumennya cuma yang tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Banyak yang tidak masuk akal dan dia cuma bahasanya terlalu tinggi, terlalu lantang, terlalu dia merasa dirinya aja yang saya hebat nih, saya bisa, saya pintar gitu. Tapi saya di logika saya tidak masuk Abang. Tapi gini Bu, banyak yang komen katanya, alah ini settingan katanya, ibu ini bukan muslim. Gimana kalau kita coba, jangan-jangan ibu ini jangan-jangan bukan muslim. Gini Abang, saya boleh, ini yang kenapa saya berapa hari ini tidak sholat Abang. Di tahiyat akhir kan, At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatulillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholata ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kenapa? Ini yang saya pertanyakan lagi Abang, kenapa Nabi Muhammad diduluankan baru Nabi Ibrahim? Setahu saya Nabi Ibrahim itu adalah nabi pertama dan nabi akhir itu adalah Nabi Muhammad. Kenapa setiap kita sholat kita mendoakan, saya di situ baca artinya, kenapa kita sholat itu membaca seakan-akan kita itu mendoakan Nabi Muhammad terus melebihi dari Nabi Ibrahim. Oke. Itu yang saya mau tanyakan. Iya. Padahal kalau kita baca dalam Al-Quran tidak ada dibeda-bedakan Nabi itu ya kan. Tapi kelakuan umat Muslim terhadap Muhammad itu sudah sangat berlebih-lebihan begitu. Di dalam riwayat-riwayat dikatakan sangat menyanjung Nabi Muhammad. Maksudnya saya itu saya mau tanyakan itu Abang Adis itu kenapa itu Abang Adis? Ya karena memang pada prakteknya begini, di dalam perkembangan zaman ya sekarang itu banyak orang-orang yang mengaku-ngaku keturunan Muhammad yang menggelari diri mereka sebagai Habib-Habib. Nah Habib-Habib ini mereka sangat menggembar-gemborkan betapa mulianya Muhammad. Sehingga umat muslim akan digiring sedemikian rupa untuk mengkultuskan dia dan keturunannya. Nah, apa keuntungan bagi mereka? Cuan, fulus. Ketika keturunan-keturunan Muhammad dalam tanda kutip yang mengaku-ngaku keturunan Muhammad ini, mereka gembor-gemborkan, turunan Nabi itu mulia. Bahkan dikatakan, kalau ada ulama yang sudah gila, dia bisa dikatakan mantan jadi orang gila, dia tidak bisa disebut lagi sebagai ulama. Tapi kalau ada turunan Nabi gila, dia statusnya masih turunan Nabi, masih Habib, katanya. Dan mereka sangat dimuliakan. Ketika mereka sangat dimuliakan, mereka mendapatkan uang yang banyak. Contoh, bekas tisunya, ya kan? Nih, bekas tisu elap turunan Nabi. Wah, umat muslim rebutan. Cium-cium kakinya, bekas minumnya, banyak sekali. Lihat aja, bagaimana orang-orang Islam sangat mengkultuskan keturunan Nabi, keturunan Muhammad. Nah, padahal di dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan, Makana Muhammadin aba ahadim mirjalikum. Bukanlah Muhammad itu bapak dari salah seorang laki-laki di antara kalian. Muhammad itu bukan bapak dari seorang laki-laki di antara kalian. Tapi sekarang banyak orang ngaku-ngaku turunan Muhammad. Ketika mereka mengaku keturunan Muhammad, orang-orang Islam di negeri kita ini sangat-sangat menjanjung memuliakan mereka. Ya kan? Sehingga mereka dapat uang yang banyak dari situ. Seperti itu. Makanya ada semacam pengkultusan. Muhammad tuh harus dikultuskan. Seperti itu.
Riwayat-riwayat mereka mengatakan tuh kencingnya Muhammad diminum, darahnya diminum. Ya, itu. Sudah pernah dengar? Ya. Sudah pernah dengar kan? Baru dengar, makanya saya itu juga baca kemarin Abang. Terus saya juga ini ada lagi saya pertanyakan nih Abang. Kemarin saya ada nonton juga Abang berdebat sama yang siapa yang di Malaysia itu ya Bang ya, yang perempuan yang bercadar itu. Abang bilang tidak boleh kesini, tidak boleh. Kenapa itu kan apa yang ibu Malaysia yang bercadar itu Abang? Ya, itu saya lihat perempuan itu seharusnya tidak diharuskan untuk berhijab menutupi kepala itu karena tadinya itu Nabi Muhammad istri para nabi itu supaya ketahuan yang mana istri yang mana bukan karena hampir semua faktor tubuhnya itu hampir sama, jadi diusulkanlah sama nabi untuk menutup kepala Bu, jadi tidak diharuskan untuk berhijab. Betul. Jadi sebenarnya begini, hijab itu sudah salah dipahami oleh orang-orang Islam zaman sekarang. Dan itu kuat dugaan saya, itu adalah sebuah politik ya. Mereka ingin mengukur sejauh mana kekuatan kaum muslimin. Makanya mereka tandai dengan pakaian seperti itu. Siapa yang memproklamirkan supaya gerakan-gerakan berhijab ini? Namanya Hasan Albani, itu dari Mesir, gerakan dari Mesir. Sebelumnya nggak ada orang Islam berhijab. Apalagi mungkin Ibu Nora kan kelahiran yang lama kan. Mungkin kita nggak tahu, mungkin Anda lebih tua atau apa. Dulu zaman-zaman saya sekolah, nggak ada perempuan Islam pakai jilbab, nggak ada. Lihat foto-fotonya zaman dulu. Nggak ada perempuan-perempuan pakai jilbab. Itu perempuan-perempuan pakai jilbab itu baru sekarang saja. Dan itu, gerakan itu pertama kali dipelopori oleh seseorang yang bernama Hasan Albani dari Mesir. Nah, dulu nggak ada. Nah, adapun zaman dulu itu Umar sering melihat istri-istri Muhammad tuh buang air, BAB, buang air besar. Nah, karena mereka ingin membedakan mana budak, mana bukan budak, maka disuruhlah pakai yang namanya penutup itu, hijab. Itu idenya Umar. Makanya ada seseorang muslim, cendekiawan muslim, namanya itu adalah Profesor Dr. Sumanto Al-Qurtubi. Nah, Profesor Dr. Sumanto Al-Qurtubi, kalau tidak salah ya namanya, saya agak sedikit lupa. Dia pernah menulis sebuah buku, namanya itu Lubang Hitam Agama. Di dalam buku itu, ada sebuah ayat, ada sebuah paragraf di mana dia membahas Umar bin Khattab dan Muhammad bersekongkol mengarang ayat Al-Quran. Ayatnya tentang itu, tentang bagaimana Umar memberikan ide kepada Muhammad. Wahai Muhammad, bagaimana kalau istri-istrimu ini dipakaikan hijab? Lalu Muhammad setuju, akhirnya turunlah ayat. Sudah dipelajari? Saya baru sekilas baca kemarin Abang, makanya saya kan itu semenjak Abang berdebat itu saya baca sedikit. Saya belum sempat karena saya sempat kemarin kan nonton itu tentang Nabi Yesus, terus tentang Nabi Muhammad tadi saya nonton, tentang perdebatan Abang kemarin saya nonton sampai jam 4 itu karena seru ya berdebat di dalam room itu. Jadi saya pikir kan Abang Adi sama ibu-ibu ya berdebat sama Bang Suma, terus Bang Suma sama rekannya. Jadi saya nonton, kok saya logikanya kok saya tidak masuk dengan Bang Suma, tapi saya logikanya lebih masuk ke Bang Adis. Jadi saya pelajari di situ terus. Makanya saya ini Abang nulis banyak tentang masalah Nabi Muhammad dan di sini saya juga belajar masalah tentang Tuhan Yesus gitu Abang. Ya, ini salah satu contoh ya. Itu aja sih Abang saya. Oke, ini sebelum Bu Nara turun ya, saya tunjukkan ayatnya ya. Ini bagaimana Umar di sini ya sebagai pencetus ide tentang ayat hijab itu. Nih ya, ini tertulis di dalam Sahih Bukhari 577. 1. Ya, apa dikatakan di sini? Umar bin Khattab, karena kalau nomor hadisnya itu memang ganti-ganti ya, tergantung siapa yang nerbitin. Ya, tapi intinya begini, dikatakan di sini. Umar bin Khattab pernah berkata kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Tolong perintahkan para istri Anda untuk berhijab." Aisyah melanjutkan, namun beliau tidak melakukannya. Sedangkan istri-istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga biasa keluar pada malam hari ke tempat untuk buang hajat. Nah, maka istri beliau, Saudah binti Zama'ah, keluar. Ia adalah wanita yang berpostur tinggi. Lalu Umar bin Khattab melihatnya ketika ia berada di majelis. Katanya, "Hai Saudah, kami mengenalmu." Sesungguhnya Umar menegurnya hanya karena dia ingin semoga ayat hijab segera turun. Kata Aisyah, memang tidak lama kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat hijab. Jadi ayat hijab ini permintaannya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini. Makanya Umar itu pernah bilang, Umar bin Khattab pernah berkata ya, nih saya tunjukkan. Umar, nih ya.
Bentar ya. Itu Tuhannya Muhammad itu setuju nih, sebentar. Sabar ya. Sebentar. Kita tampilkan ya. Bagaimana Allah itu akhirnya setuju dengan Umar. Karena Umar mengatakan bahwa nih sebentar ya. Saya tampilkan saja di layar nih. Saya tampilkan. Saya ada kok ayatnya, saya tampilkan di layar. Sebentar. Nih ya. Sabar. Sebentar ya teman-teman ya. Kelihatan ini? Kelihatan? Kelihatan? Kurang gede bang, kurang besar. Tuh, itu ada di dalam hadis riwayat Muslim nomor 4412 ya. Nih sebentar. Hadis riwayat Muslim sebentar. Biar Saya ketikkan di sini. Hadis riwayat Muslim nomor 4412. Nih. Saya tampilkan ya hadisnya. Waduh, terpental ibu tadi. Terpental. Nah ini teman-teman ya, kelihatan ya. Oke, terpental ibu tadi ya. Nggak apa-apa teman-teman, karena memang ada sedikit beban mental ya teman-teman ya. Kalau muslim ingin mengutarakan kebenaran, itu pasti nanti ibu itu banyak kena inbox, banyak ini bilang segala macam ya. Nih, saya tampilkan ya nih. Dari Umar bin Khattab nih. Nih, saya tampilkan saja langsung di sini. Nih, kelihatan ya. Nih. Perhatikan. Keutamaan sahabat Nabi nih. Sahih Bukhari 4412 telah menceritakan kepada kami Uqbah bin Mukram dan seterusnya ya telah mengabarkan kepada kami Nabi Ibnu Umar, dia berkata, Umar bin Khattab pernah berkata, sesungguhnya pendapatku pernah disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 3 hal, yaitu apa? Tentang makam Ibrahim, menjadikan peristiwa hijab, dan tentang tawanan perang Badar. Nih, bagaimana Umar bin Khattab pendapatnya itu jadi ayat Al-Qur'an. Makanya di dalam buku Lubang Hitam Agama dikatakan Umar bin Khattab dan Muhammad bersekongkol mengarang ayat Al-Quran. Ya. Dalam 3 hal. Salah satunya adalah tentang hijab itu. Jadi hijab itu Umar, idenya Umar. Umar bin Khattab ya pengen supaya perempuan-perempuan itu pakai hijab. Supaya apa? Supaya mereka mudah dikenali. Karena zaman dulu perempuan-perempuan itu, ini mohon maaf, perempuan-perempuan zaman dulu, itu nggak pakai atasan. Ininya nggak ditutup. Itulah perempuan-perempuan budak. Jadi kelihatan atasnya. Nah, kemudian Umar, supaya perempuan-perempuan muslim bisa dibedakan dari perempuan-perempuan budak, maka Umar di situ menyarankan kepada Muhammad, supaya diturunkan ayat hijab. Baru turun ayat hijab itu. Itu bukan nyari yang ada teman-teman. Kenapa Tasik Ngaji nggak berani naik sini? Karena mereka takut mengiyakan. Nggak percaya nanti mengiyakan dia. Ayat hijab itu sehubungan dengan peristiwa buang air besar, ya. Nih. Jadi peristiwa hijab yang kalian bangga-banggakan, pakai hijab. Itu adalah tentang bagaimana supaya wanita-wanita itu dikenali. Itu pakaian-pakaian yang dipakai untuk buang hajat. Nih. Perhatikan, saya tampilkan lagi nih. Saya tidak mempersiapkan teman-teman. Kalau saya tidak persiapkan gini, saya agak sedikit butuh waktu untuk mencari ayat-ayatnya teman-teman ya. Makanya besok itu saya akan buat galeri teman-teman ya. Galeri untuk menunjukkan ayat-ayatnya supaya kita tidak bolak-balik ya. Nih, saya tampilkan, ini udah ketemu nih, untung langsung ketemu. Biasanya agak lama saya kalau nyari teman-teman. Nih ya, perhatikan nih teman-teman. Lihat. Sebentar, masih agak buram. Nih ayat hijab ya. Sabar. Agak buram teman-teman. Waduh. Kenapa ini tidak? Oke, sekarang sudah fokus nih. Telah menceritakan kepada kami Ishak, telah mengabarkan kepada kami Yakub bin Ibrahim dan seterusnya. Telah mengabarkan kepadaku Urwah bin Azubair bahwa Aisyah pernah berkata ya, Umar bin Khattab pernah berkata kepada Nabi, tolong perintahkan para istri Anda untuk berhijab. Aisyah melanjutkan,
namun beliau tidak melakukannya. Sedang istri-istri Nabi SAW juga biasa keluar pada malam hari untuk boker. Oh, mohon maaf nih, buang hajat. Ya, untuk buang hajat. Maka istri beliau, Saudah binti Zam'ah, keluar. Ia adalah wanita yang berpostur tinggi. Lalu Umar bin Khattab melihatnya ketika ia berada di majelis. Katanya, "Hai Saudah, kami mengenalimu." Sesungguhnya Umar menegurnya hanya karena dia ingin semoga ayat hijab segera turun. Kata Aisyah, memang tidak lama kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat hijab. Jadi ayat hijab ini adalah desakan dari Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab ini, makanya ada hadis yang lain mengatakan, Allah setuju kepadaku dalam 3 hal. Allah setuju sama Umar bin Khattab. Jadi kalau ada orang Islam bilang, lihat Paulus katanya mengarang-arang kitab suci, bilang Umar bin Khattab ngarang kitab suci malah dijadikan kitab suci. Gitu. Ketika ada orang Muslim bilang, ini kan surat Paulus katanya. Ini kan surat Paulus ini. Surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Kok jadi kitab suci katanya? Kaum muslimin, jangan bilang begitu. Di dalam Al-Quran ada ayat-ayat berasal dari idenya Umar bin Khattab. Jangan standar ganda. Kenapa kalian standar ganda? Yuk. Seperti itu. Di dalam Bible, ya, tulisan-tulisan, ya, segala pengajaran yang berasal dari hikmat dan tuntunan dari Roh Tuhan. Itu adalah dari Roh Kudus. Ketika Roh Kudus memberikan hikmat kepada seseorang untuk mengajar, tidak masalah itu. Ya kan? Nah, pertanyaannya, apakah Umar bin Khattab mendapatkan ide itu dari dirinya sendiri? Coba. Lalu akhirnya dijadikan ayat oleh Allah. Nah, seperti itu. Dia turun ya. Gini teman-teman, ada beban memang, ada beban ya. Ketika umat muslim mereka melawan arus, itu pasti mereka akan mendapatkan ancaman-ancaman, mereka akan mendapatkan persekusi. Itu memang sulitnya begitu karena mereka ini terkenal tukang persekusi. Mereka ini terkenal tukang ya. Iya. Oke. Selamat malam pemirsa Edis TV dimanapun teman-teman sekalian berada. Jumpa kembali ya dengan saya dalam kajian diskusi lintas iman. Seperti biasa kita akan mengundang ya teman-teman muslim untuk naik dan berdiskusi dengan saya di sini. Tentu saja kita harap dengan adanya diskusi ini ya semakin terbuka, semakin jelas dan semakin nyata kebenaran itu ya. Kalau orang Islam kalau orang Islam masih yakin dengan kebenaran agamanya. Karena semakin hari semakin terbongkar agama Islam dan semakin sedikit orang Islam yang kesini terbukti mampu berargumen dengan baik. Ya. Kalau kemarin-kemarin masih pede mereka naik ke sini. Tapi setelah lama-lama mereka sudah mulai tahu tentang agama Islam yang saya katakan memang benar semua. Gitu. Tidak ada yang bisa dibantah seperti itu. Nah, teman-teman sekalian ya, sebelum kita mulai teman-teman, ini ada 6,8K. Ini teman-teman ya, ada 6,8K, teman-teman bisa tap di sini. Dan jangan lupa bagikan siaran ini kepada ustadz-ustadz ya, kepada para pemuka-pemuka agama Islam supaya mereka bisa menanggapi gitu ya. Karena selama ini yang nanggapi ini yang unyuk-unyuk yang nggak tahu apa-apa tentang agama Islam. Ya, seperti itu teman-teman. Jangan bagikan kepada saya ya teman-teman ya. Pastikan Anda telah memfollow akun Edis TV yang asli ya. Akun Edis TV yang asli itu hanya ada 2. Kalau Anda memfollow akun Edis TV tapi bukan yang ini dan bukan yang saya follow, silakan kalian unfollow saja. Nanti kalian percuma nunggu-nunggu tidak akan live di situ karena itu bukan akun saya seperti itu ya. Oke, kita akan berikan kesempatan ya kepada yang muslim untuk naik. Silakan kalau Anda muslim ajukan permintaan naik. Tetapi kalau Anda bukan muslim, tolong jangan mengajukan permintaan naik. Sekali lagi, jika Anda muslim, silahkan Anda mengajukan permintaan naik. Kalau Anda bukan muslim, tolong tarik permintaan naik Anda. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Terima kasih Bang Tobias, terima kasih. Teman-teman yang memberikan support lewat gift, saya ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman ya. Saya ucapkan terima kasih. Bang Tobias, terima kasih Bang. Terima kasih.
Oke, kita kasih link ada Putra. Oke, ada Putra. Terima kasih Bang Tobias, makasih. Ya, Putra, selamat malam Bang Putra. Halo Bang Putra. Nah, terpental saudara. Iya, sekali lagi ya. Sebelum kita mulai acara kita ya teman-teman ya. Teman-teman bisa tap-tap layar di sini teman-teman, tap-tap kehadiran di sini, dan jangan lupa bagikan juga siaran ini kepada ustadz-ustadz. Jangan bagikan kepada saya ya. Anda biasanya yang belum tahu ini malah bagikannya kepada saya. Suara saya putus-putus. Putus-putus. Masa putus? Teman masih putus-putus. Terima kasih, terima kasih. Putus-putus. Sebentar ya, saya cek dulu YouTube saya sebentar, sabar. Iya. Sudah, oke. Aman ya, suara aman ya. Kadang-kadang suka ngerjain juga nih orang-orang. Padahal suara bagus-bagus saja, tapi dia bilang putus-putus. Sinyalmu yang rusak berarti, bukan sini ya, gitu seperti itu. Oke, yuk. Kita mulai saja, kita tekan ya yang oke. Ada Ali Imron Z. Oke, Ali Imron Z. Nah, terpental. Oke. Kita kasih naik ada Tubuni Boruna Baban. Oke, kita kasih naik ya. Halo, Tubu. Halo. Nah, oke, kita turunkan ya. Dia tidak masuk ke sini. Sekali lagi teman-teman ya, kalau Anda Muslim, kalau Anda non Muslim, tolong jangan mengajukan permintaan naik ya. Kalau Anda non Muslim. Karena di sini kita undang yang Muslim. Tidak mungkin saya bertanya kepada Anda Muhammad ada di mana. Masa iya Anda Kristen, Anda saya tanya Muhammad ada di mana? Nanti jawabannya pasti Anda bilang yang jelek-jelek begitu ya. Kita undang Muslimnya dong, begitu. Muslimnya kita undang langsung. Bedanya channel ini terus-menerus saya katakan ya teman-teman ya. Bedanya channel ini dengan channel-channel yang lain. Kalau channel ini itu berusaha untuk selalu objektif, ya tidak subjektif. Kalau channel-channel lain ya bahas agama Kristen yang diundang orang Islam, ya kan? Contohnya siapa? Quran TV apa? Ya kan? Diundang bahas agama Kristen tapi yang diundang Donditan. Ya kita berusaha untuk objektif. Kita undang yang Muslim. Iya, kerennya channel ini seperti itu. Kalau membahas agama Islam yang diundang orang Islam, narasumbernya orang Islam. Biar apa? Biar tidak terkesan ngomongin agama orang seperti itu ya, seperti itu. Silakan yuk yang Muslim, kita beri kalian kesempatan, kita kasih kalian panggung supaya kalian menarasikan ini. Kita sederhana aja nih, Yesus naik ke surga menurut sumber-sumber agama Kristen ya kan. Nah menurut sumber-sumber agama Islam Muhammad naik kemana? Karena yang saya baca, yang saya pelajari, Muhammad dikubur. Nah coba silakan yuk. Silakan, nanti kita simpulkan nih, ya. Kita kasih naik ada Niman Seniman, oke, Niman Seniman. Ya, Nandar tap layar saja. Ya, selamat malam Niman Seniman. Halo, selamat malam Bang Rizal. Bang Edi. Oke, Rizal Motor ya, silakan nyalakan kamera. Belum bisa open cam. Muslim Bang. Saya Kristen Bang. Tadi abang dengar nggak yang saya bilang? Sebentar, tadi abang bilang nggak yang saya bilang supaya kalau Kristen jangan mengajukan permintaan naik? Dengar Bang. Tapi kenapa abang belum naik? pernah ngomong langsung sama Edis TV. Belum pernah ngomong langsung sama Edis TV. Jadi pengen Ada ngomong bang, gitu. saya. Karena Ya. Bang, gini Bang, bukan saya itu sombong, bukan saya apa Bang. Kontak saya ada, ya kan? Silahkan kalau abang mau kontak saya mampir ke profil saya. Gitu. Kalau lagi acara seperti ini, kasihan sama yang lain, begitu Bang. Kita menunggu Bang. supaya Muslim naik. Terima kasih banyak Bang. Oke, Oke Bang, terima kasih ya. banyak. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke Bang. Kan Bang, saya turunkan ya.
Ya, sekali lagi teman-teman ya. Teman-teman kalau mau kontak saya, teman-teman mampir aja ke profil saya. Di profil saya ini, terima kasih. Di profil saya ini itu ada link YouTube. Nah, kalau teman-teman klik di link YouTube itu, teman-teman nanti bisa melihat di situ data diri saya, kontak saya, ya kan, nomor saya, rekening, semua ada di situ. Mampir saja ke profil. Makanya sesekali cek di profil saya, maksud Anda ya. Oke. Kita kasih naik ada Rusli Manoarfa. Oke, Rusli Manoarfa. Ya, selamat malam Bang Rusli. Halo, Shalom, Edis. Saya nggak lama sih, cuman mau bilang jangan takut murtad itu aja. Oke, hanya itu Bang? Ya, Oke. salam kenal ya. Nanti kita ketemu ya. Oke Ya, Bang. semangat, Terima kasih, Bang Rusli. mantap. Oke, terima kasih Bang. Saya turunkan Bang ya, saya turunkan. Oke ya, kita kasih naik ini Ali Imron lagi nih. Oke, Ali Imron. Ya, selamat malam Ali Imron. Saudara Ali Imron, selamat malam. Ali Imron. Ya. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Ayo diskusi kita Bang. Kalau Anda Muslim, Anda masih yakin dengan kebenaran agama Islam, ayo saya kasih kesempatan Anda. Kita diskusi nih ya tentang Islam dan Kristen. Kita ya, mana yang benar. Ya itu, saya sudah kirim tuh undangan, silakan Anda terima. Pakai baju dulu. Waduh. Oke lah, nanti kalau udah pakai baju naik lagi Bang ya. Saya taruh di bawah dulu. Teman-teman Muslim, saya tahu ya. Saya tahu bahwa setelah Anda nonton channel saya dan terbukti yang saya katakan itu benar semua, saya tahu itu memukul mental dan perasaan Anda. Tapi tolong, jangan membuat agama Islam semakin lemah di sini. Kalau kamu sudah terbukti tidak tahu apa-apa tentang agama Islam, kasih dong kesempatan ustadz-ustadz mau naik. Tapi saya tahu teman-teman, ustadz-ustadz pada nggak mau naik karena apa? Karena takut mengiyakan saya. Saya tahu. Coba teman-teman, tahukah Anda apa sebabnya ustadz-ustadz takut debat dengan saya? Karena mereka khawatir nanti mereka di muka umum mengiyakan apa kata saya. Karena sudah banyak yang mengiyakan. Mau saya sebutkan nama-namanya. Ustadz Faisal Khan sudah mengakui bahwasanya umat Islam beribadah kepada Muhammad. Siapa lagi? Itu ustadz-ustadz. Rashid sudah mengakui orang Islam itu penyembah mayat. Mayat. Terus apa lagi? Iya, Rashid itu mengakui bahwa Tuhannya orang Islam itu mayat. Ayo silakan. Makanya jangan kalian mengejek-ejek, ya kan, dibalikin ke kalian, kaliannya ternyata penuhan mayat. Mau gimana? Ya. Oke, kita kasih naik ada bentar ya. Kita kasih naik ada sabar. Sebentar. Zairofi. Oke, kita kasih naik ada Zairofi. Ya, selamat malam Zairofi. Halo. Sebentar Bang, dulu zaman kita masih kecil ya Bang ya. Saya itu sering nonton. Sebentar Bang, pelan-pelan. Tampakan saja dari seleranya saja, sudah kewibawaannya sudah gak dapat sampai ya. Gini Bang, zaman kita masih kecil dulu, ya kan, kita kan sering nonton film tuh, dibacain ayat Al-Quran panas. Kacamata sampean itu benda apa? Kopi sampean itu benda apa? Jadi kalau sampean mau ikut yang hidup, lepaskan kacamata sampean, copot baju sampean, turunkan tempo dulu. Semuanya. Jadi kalau sampean ikut yang hidup, copot kacamatanya. Tidak malu sampean itu, jangan hidup di situ. Kalau sampean ikut yang mati, tapi sifatnya makanya diadakan mati, benda mati yang pakai itu adalah sifatnya lebih lemah. Sudah belum ngomongnya? Sudah? Sudah, lepas dulu kacamata sampean kalau tak mau sampean mau ikan yang mati. Ini ciri khas saya. Ini ciri khas saya. Gini, benda hidup apa benda mati? Oke, benda hidup apa benda mati? Bisa saya tanggapi? Benda hidup apa benda mati? Iya, bisa saya tanggapi enggak?
Kalau sampean mau hidup ke yang hidup, lepas kacamata sampean. Copot mata sampean. Saya tanggapi. Gini, begini Seperti itu. ya, masalahnya Tapi ya, kamu ini gini aja. dengar dulu. Masalahnya kamu ini kan bukan siapa-siapa. Tidak Sampean pun punya bukan nama, siapa-siapa. Dari tidak tampangnya saja sudah terkenal, kalah. tidak punya pengikut. Sampean. Kalau kamu, wah jangan. Kalau Juma ke sini, si Juma ke sini, Muhammad, wah ya, saya akan buka Muhammad kacamata saya. katanya Kalau Juma ke mati. sini, tapi dia suruh Ya. lepas masker dulu. Katanya hidup. Jadi lepas Cuma sampean suruh itu ke jangan sini, pakai saya akan kacamata. debat dengan dia. Dia Sampean lepas itu juga masker, saya lepas jangan kacamata. pakai topi. Kamu siapa? Kalau sampean hidup yang Pengikutmu hidup, berapa sih, Zerofi? Sebentar. nggak Lihat usah Zerofi. pakai baju. Kalau umur Pengikutmu aja lebih tua nggak sampai saya. 1000. Kalau umur Udah, kau tidur di bawah sana. Gini teman-teman, saya kan sudah bilang, kalau kamu memang influencer juga, ya followersmu banyak seperti si Juma, ayo naik ke sini. Si Juma tuh saya undang. Lepas maskermu Juma, saya akan lepas kacamata saya. Kamu siapa? Yuk silahkan, yuk. Muslim. Ini udah hampir 11.000 orang nih yang sudah menanti-nantikan. Ya, hampir 11.000 ya, di hadapan 11.000 orang ini semakin terbukti Islam semakin lemah. Lemah, saudara-saudara. Diskusi nggak mampu. Tahu nggak apa yang mereka cari? Tahu nggak? Mereka itu ngapain coba? Mereka itu ingin supaya apa? Supaya terpampang jelas wajah Edis TV. Lalu apa yang mereka lakukan? Ini Pak Polisi, saya kalah debat. Pak, saya kalah debat. Lapor Pak Polisi. Kenapa? Saya kalah debat, Pak. Jangan begitu. Orang kita diskusi kok. Yuk, ini sederhana yuk. Yesus naik ke surga. Muhammad ada di mana? Ayo, silahkan. Jangan lemah dong. Jangan membuat agama Islam semakin babak belur. Cuma jawab begini saja kau bisa kejang. Ayo, Muhammad ada di mana? Yuk, silakan. Silahkan. Oke, kita kasih naik ada Abi El Haq. Oke, Abi El Haq. Ayo, Kak. Ayo, Kak. Ayo, silakan. Abi El Haq. Muslim ya, Bang ya? Muslim, Bang? ya. Nggak punya tulangan ini orang Islam. Sambil tidur-tidur mereka. Nggak punya tulang, Bang. Nggak punya tulang belakang. Kalian tahu kan adabnya orang Islam? Ya ini adabnya orang Islam kayak gitu, men. Ya, silakan. Ya, Abdi El Haq. Gimana, Bang? Mau diskusi? Ya gini aja, niatan kita niat ya, kan niat harus duluan Bang, niatnya. Oke lah Bang, tidur di bawah dulu Bang. Abang aja ngomong aja udah nggak jelas. Ya kan? Niatan kita kan niat harus dulu. Aduh. Yuk silakan. Ayo nih udah 11.500 orang nih ya. Coba dong Muslim gimana sih kelakuan kalian ini? Masa cuma jawab tema sederhana gini aja kalian? Cuma sederhana loh ya kan? Saya sudah trauma teman-teman kalau diskusi pakai tema yang serius ya kan, tema yang agak sedikit rumit. Jangan. Orang Islam nggak bisa mikir yang ruwet-ruwet, nggak bisa. Kalau orang Islam, ya apa yang orang Islam tahu tentang agama Islam? Jumlah Tuhan satu, masuk surga. Itu. Sampai ada lagunya. Katakan tererere. Tuhan itu satu. Katakan terereret, bukan 1/4. Kalau jumlah Tuhan satu masuk surga, walaupun berzina dan walaupun mencuri. Agama Islam tuh kayak gitu teman-teman. Iya. Inti ajaran agama Islam cuma itu. Nggak usah kau capek-capek belajar agama Islam. Pokoknya inti agama Islam jumlah Tuhan satu, habis itu masuk surga. Iya. Ada hadisnya. Barang siapa yang mengucapkan itu syahadat itu, ya kan? Tidak ada Tuhan selain Allah, masuk surga walau berzina, walau mencuri. Ayo silakan. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Bugis Malaysia. Mana tadi Bugis Malaysia? Oke, Bugis Malaysia. Semoga orang ini ada perlawanan ya. Kabur. Bugis Malaysia lari. Baru dinaikin udah kabur. Aduh.
Berat, teman-teman. Terima kasih Miriam, terima kasih. Oke ya, kita kasih naik ada sebentar. Jeffrey 595. Oke, Jeffrey. Oke, selamat malam Jeffrey. Halo Jeffrey. Oke, baik. Jeffrey, kenapa ada suara berisik-berisik Jeffrey? Ya, saya lagi perayaan Yesus. Lagi perayaan Yesus mau membaptis. Kenapa sih orang Islam kerjanya bohong? Kabur lagi. Udah lihat teman-teman betapa putus asanya orang Islam, teman-teman. Iya, putus asa mereka. Putus asa karena tidak tahu keberadaan junjungan. Ayo, silahkan yuk. Di manakah Rob kalian berada? Yuk. Karena memang teman-teman ya, setiap muslim yang menggunakan akal pikirannya, yang otaknya dipakai. Contohnya siapa? Contohnya si Rashid kemarin diskusi dengan saya. Dia pakai otaknya untuk kali itu. Dia mengakui Robnya umat Islam itu mayat. Coba apa berani Tasik ngaji? Berani dia diskusi dengan saya? Enggak berani, mana dia berani? Berani nggak dia ngajukan permintaan ke sini? Kalau dia ngajukan naik permintaan ke sini, saya terima ajukan permintaan naiknya, tidak akan dia saya turunkan. Yuk. Nggak berani mereka. Mereka mengajukannya, ayo kita debat offline. Supaya apa? Supaya kadrun sudah disiapkan. Iya. Kadrun yang otaknya begini sudah disiapkan supaya nanti di tengah-tengah diskusi kalian harus meneriakkan jihad dan kita ponggal lehernya. Iya. Seperti itu teman-teman. Ya, karena mereka udah nggak punya mereka tenaga, nggak punya mereka argumen, kekuatan untuk melakukan argumen, nggak punya. Ya, yang mereka lakukan sekarang adalah bagaimana melenyapkan Edis TV. Kalau soal argumen, apa yang mau dibahas? Robnya umat Islam mayat di kuburan. Memang benar, ya kan? Muhammad kena sihir, benar. Muhammad nyuruh orang minum kencing, benar. Muhammad nikahin anak kecil, benar. Benar semua teman-teman, apa yang mau dibahas? Caranya bagaimana? Caranya dengan teriak Allahu Akbar. Orang ini harus masuk penjara. Kalau berargumen nggak ada. Apa yang mau dibantah apa? Coba. Apa yang mau dibantah? Naik Oke, silakan. Kita kasih naik ada Rahman. Oke, Rahman. Saya sudah bilang teman-teman. Kalau ada orang Islam, ya dia mampu menunjukkan kalau saya itu fitnah. Saya lompat dari Monas. Selamat malam, Bang Rahman. Kabar, Bang? Kabar baik, Bang Rahman. Muslim, Bang? Muslim, Bang. Muslim. Oke, saya harap abang ini seorang Muslim, walaupun tidak punya ilmu tentang agama Islam, saya merindukan orang Islam tuh punya adab, begitu. Dan dia tidak marah-marah, tidak anarkis, begitu ya. Saya berharap ketemu orang yang demikian, Bang. Semoga Anda orangnya, oke? Siap, Bang. Gimana, Bang? Iya, Bang. Tema kita kali ini nih, Bang, ya. Kalau di dalam iman kekristenan, ya, di dalam iman kami, di dalam Injil kami tertulis, Yesus itu naik ke surga. Iya. Ya, disaksikan oleh murid-murid, dia naik ke surga. Itu ada di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Nah, saya mau tanya nih, Bang. Di dalam internal iman Anda, saya nggak mau ikut campur nih, ya. Di dalam iman Anda, Muhammad ada di mana, Bang? Silahkan. Sepengetahuan saya sih, kuburan dia ya? udah di kuburan. Itu yang di kuburan jasadnya doang, Bang. Yang di kuburan Muhammad bukan? Jasadnya doang. Ya, dia tapi ruhnya bukan, naik dia ke bentar, atas. Bang. Yang di kuburan itu Muhammad bukan? Ya jasadnya. Iya, Muhammad bukan sepenuhnya. itu. Nah, kan udah Ya. pusing kan? Bang, coba Anda berangkat ke Madinah, di situ ada makam Rasulullah. Makamnya Muhammad, betul? Betul, tapi itu jasadnya, Bang. Iya, Muhammad bukan jasadnya itu. Iya. Nabi Muhammad. Oke, berarti Muhammad ada di kuburan, betul? Iya. Di kuburan. Oke, pegang ya. Oke, kita sudah ada satu perbedaan. Yesus naik ke surga, Muhammad turun ke kuburan, betul? Iya, tapi kan jasadnya, Bang, ruhnya naik dia ke atas. Oke, mana dalilnya? Ruhnya naik ke atas, silakan dalilnya. Nggak boleh ngomong kosong ya, silakan. Mana ruhnya Muhammad naik ke surga mana? Tunjukkan di Quran mana? Kalau ada, saya terjun dari Monas, Mas. Silakan. Ya, sepengetahuan saya aja, Bang.
Bang, kalau diskusi sepengetahuan Anda, nanti Anda bilang aja Bang, rohnya masuk ke mangkok ke tong ke tong sampah. Ya jangan begitu Bang, kalau diskusi jangan sepengetahuan saya. Kalau diskusi pakai dalil. Di mana ayatnya bahwa roh Muhammad ke surga, di mana? Tapi mau nanya dong Bang, Yesus poligami nggak Bang? Ini lari kemana-mana, yang dibahas apa? Bang, bisa nggak Bang orang Islam tuh fokus dengan tema bahasan? Ya saya kan nanya Bang, katanya Abang pengetahuannya luas. Tema kita bukan itu, tema kita ini Yesus naik ke surga, Muhammad ada di mana? Muhammad tadi ada di kuburan, betul? Iya betul. Temanya kan Yesus sekarang gini, sama Nabi Muhammad. Sekarang begini Bang, sekarang begini. Ketika kita sudah mengetahui fakta tentang agama Islam dan Kristen, Yesus naik ke surga, Muhammad turun ke kuburan. Pertanyaan saya Bang, kenapa Anda nekat mengikuti orang mati di kuburan? Silakan. Silakan Bang. Kenapa Anda nekat ngikutin orang mati? Silakan. Ya karena Nabi Muhammad pemimpin kami Bang. Berarti Anda dipimpin orang mati? Ya karena bukti bahwa dia itu manusia biasa gitu loh. Iya, berarti Anda dipimpin oleh orang mati? Iya, jasadnya doang yang mati. Iya, berarti Anda dipimpin oleh orang mati, betul? Nah, mulai bingung kan, mulai pusing kan? Nah, ayo coba buat pengakuan. Saya Muslim, saya mengakui bahwa kami inilah umat-umat yang dipimpin orang mati. Silakan. Silakan. Janganlah begitu Bang. Janganlah begitu Bang. Berat, saudara-saudara. Saya sama iman masing-masing ada Bang. Bang, ini kan sebuah fakta. Anda mengakui bahwa Muhammad ada di kuburan, dan Anda tadi mengakui Anda mengakui Anda dipimpin oleh orang mati, betul? Betul? Ya. Nah, berarti umat Islam adalah umat yang dipimpin oleh orang mati, betul? Ya, tapi ajarannya masih tetap ada Bang. Iya, tapi dipimpin oleh orang mati, betul? Kalau orangnya memang sudah mati, tapi ajarannya tetap hidup Bang. Iya, berarti dipimpin oleh orang mati, betul? Turun. Kalau udah malu jadi orang Islam bilang, saya udah malu Bang jadi orang Islam, bilang gitu. Oh, jangan separuh-separuh, lama-lama turun, lama-lama begini, lama-lama hilang. Jangan begitu. Bang, tunjukin Anda masih bangga dengan agama Islam ya. Oke, coba buat pengakuan. Saya Rahman, coba. Saya Rahman. Angkat jari ke atas. Saya Rahman. Bilang. Jangan gitu loh Bang. Jangan gitu Bang. Oke lah. Kalau Anda malu mengakui, ya nanya, Bang. Kita berikan kesempatan. Nanya dong Bang. Oke lah, ya silakan nanya apa? Silakan ya nanya. Benarkah Yesus poligami? Tidak benar. Tapi kata Nandar poligami. Bang, saya kasih tahu ya. Dia itu orang Kuningan, Jawa Barat. Oke. Namanya itu bukan Yonatan Nandar. Berarti kan dari namanya saja, dari namanya dia udah bohong. Bagaimana dengan omongannya? Namanya itu dibikin Yonatan biar kelihatan dia itu mantan Kristen. Bagaimana Anda mau meyakini, mempercayai omongan dia berikutnya? Nama saja sudah tipu-tipu. Yonatan Nandar, evangelis. Kenapa Anda? Sekarang saya tanya hati nuranimu yang paling dalam. Kamu mau mengikuti kebohongan atau mau mengikuti kebenaran? Kebenaran. Kebenaran. Ketika evangelis Yonatan Nandar pakai nama palsu, pakai tipu muslihat dengan menggunakan nama palsu, kemudian mengatakan Yesus poligami. Sekarang saya tanya, di mana dasarnya, dalilnya? Nama abang aja palsu kok. Nama saya beneran, Edis beneran nama saya, gimana? Nama abang disebut apa? Pasti ada panjangnya kan? Nama saya betulan Edis. Edis itu nama asli saya. Mau saya tunjuk KTP saya, nanti di ban kita. Nama saya Edis betulan, Bang. Ya, tapi itu Bang Nandar ngajak debat itu di Room Superboy. Tidak berani dia ada diskusi dengan saya. Abang kalian gak berani. Dia itu ketika diskusi cuman besar pakai suara yang gede. Cuman itu doang. Nggak ada ilmunya, nggak ada kosong. Dia pakai data terus, Bang. Terus nggak ada data. Dia pakai data. Bang, sekarang begini, pendebat-pendebat Islam yang udah debat dengan saya, udah diskusi dengan saya, itu sudah banyak. Ya, kalau debat dengan Anda itu udah bosen, udah terlalu banyak. Sekarang begini, pendebat-pendebat Islam yang diskusi dengan saya sudah mengakui Muhammad itu robnya, itu sudah banyak. Sudah lihat belum video-videonya? Sudah. Ya, Anda mengakui nggak bahwa Muhammad itu robmu? Ya, Rob sebagai pemimpin. Ya, berarti Muhammad robmu bukan? Ya, jangan diulang-ulang lagi lah Bang. Temanya itu udah basi sebenarnya. Oh, kalian kan gitu terus kepada kami. Nah, kan itu terus pertanyaan kalian. Gimana? Ya, Bang, temanya itu terus.
Iya, makanya kita itu berkembang, ya kan? Tapi sayangnya orang Islam kan cuma itu aja bahasannya. Yang penting jumlah Tuhan satu, masuk surga, kan gitu kan? Bener nggak? Iya, Tuhannya harus satu lah bang. Iya. Kalau Tuhan banyak kan bukan Tuhan. Oke, Tuhan itu bahasa Arabnya apa? Ilahi, ilah. Rob bukan? Rob banyak maknanya bang. Iya, Rob itu Tuhan bukan bahasa Arabnya. Bisa Tuhan, bisa pemimpin, bisa pelihara. Tuhan. Sekarang saya tanya, Muhammad termasuk Rob nggak? Termasuk, tapi dia Oke, bukan Allah termasuk Rob Rabbil nggak? Alamin. Allah termasuk Rob nggak? Termasuk. Nah, berarti berapa Rob kalian? Iya, Robnya beda bang. Nggak bisa gitu kan? Muhammad Rob, Allah Rob, berarti ada berapa Rob? Iya, tapi beda makna. Udah, dibawa dulu bang. Aduh. Itulah teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Bagaimana ketika orang Islam dibalikkan kepada mereka pertanyaan yang mereka ajukan kepada kita. Kan banyak itu. Orang Kristen, jangan kau menuhankan mayat. Ternyata dia menuhankan mayat. Seandainya Yesus tidak bangkit. Seandainya Yesus kita tidak bangkit. Nasib kita sama seperti orang Islam. Kita nuhanin mayat. Kita menjadikan mayat sebagai junjungan, sebagai teladan, sebagai pemimpin, sebagai yang mengatur hidup kita. Ya, silakan. Mengatur, memimpin, mengendalikan, mengajar, menuntun. Itu bahasa Arabnya itu sama, Rob. Ya kan? Rob kalian saja dua kok gimana? Oke, kita naikkan kembali ada... Kita kasih naik ada... Iya, ustadz tidak berani naik karena pasti mereka takut mereka akan mengiyakan saya gitu loh ya. Oke, ada Bang Al. Ya teman-teman, ada 15.000 orang ya yang menonton di TikTok ini secara live ya. Kalau komennya terlalu kenceng besok ini saya atur aja lah. Ini komennya kenceng banget. Jadi komen-komen Anda langsung tenggelam itu. Besok kita atur aja komennya, ini komen 1 menit sekali ya teman-teman ya. Oke Bang Al, selamat malam. Oke, ya, Muslim, selamat malam. Enggak punya agama kok. Abang Muslim. Enggak punya kepercayaan. Enggak punya kepercayaan. Di KTP Ya, tertulis apa? Belum. Enggak ada KTP, belum punya KTP. Enggak punya KTP. Udah malu dia jadi orang Islam, teman-teman. Bang, kenapa sudah malu jadi orang Islam, Bang? Lu punya agama. Saya Kristen, Bang. Mau lihat KTP saya? Mau lihat KTP saya? Gak usah. Tapi nanti di ban kita kalau nunjukin identitas. Iya, Gini. tahu kau, makanya itu. Gini. Anda di KTP tertulis apa? Agama Anda? Enggak ada, kosong situ. Kosong. Bang, di negara kita tercinta ini nggak ada KTP itu agamanya kosong, nggak ada. Ini nekat yang nyata Anda ini. Jadi nggak ada semana. Kalau nggak ada punya agama itu semana. Ini salah satu contoh bagaimana dia udah malu jadi orang Islam, teman-teman. Malu dia jadi orang Islam. Kenapa sudah malu jadi orang Islam? Lu percaya agama? Iya, kenapa Anda malu jadi orang Islam? Nah, enggak, gua nanya sama lu. Enggak, saya orang tua apa? Orang tua Islam atau orang tua agama orang tua apa? Orang tua Islam. Orang tua Islam. Oke. Bapak Ibu Islam. Ya. Sejak kapan Anda murtad dari agama Islam? Belum ada, saudara. Waktu kecil sholat nggak? Nggak ada. Nggak sholat. Orang sama tua tidak pernah ngajarin. Pas masuk. Orang tua tidak pernah ngajarin sholat. Enggak, aku kan nanya sama kamu tadi. Kamu Kristen. Gimana ini apa? Oke, waktu kecil kemana? Ke masjid atau ke gereja? Nggak ada kemana-mana, cuma sekolah aja udah. Nggak ada. Sekolah saja udah. Tidak sholat sama sekali. Nggak ada. Sampai sekarang nggak ada sholat. Sampai kamu sekarang nggak minggu. Sholat. Oke. Apa yang membuat Anda tidak mengikuti agama orang tua Anda yang Islam? Saya nggak percaya agama. Saya percaya cuma Tuhan. Saya percaya Tuhan itu aja. Oke, berarti Anda tidak percaya dengan Muhammad. Anda tidak percaya dengan Muhammad. Kebanyakan agama, kebanyakan. Sebentar. Berarti Anda tidak percaya dengan Muhammad. Gitu. Semua Nabi Isa, Nabi Muhammad saya nggak percaya. Saya percaya dengan Muhammad. Nih teman-teman nih, contoh Islam nih. Contoh Islam, orang tuanya Islam nggak percaya dia dengan Muhammad. Lu percaya Isa? Berarti berat. Oke, coba sebutkan alasan utama Anda sehingga Anda tidak percaya dengan Muhammad.
saya tidak percaya agama, termasuk Kristen, Islam semua saya tidak percaya. Ya, Soalnya udah Anda nggak percaya Kristen nggak masalah, orang bapak ibu Anda Islam kok. Udah semua, saya nggak percaya. Iya, yang saya ingin tahu. Itu kan orang hak. Kalau agama itu kan hak. Orang agama tua itu Anda hak, kan, mau punya agama, mau iya, enggak. saya Kan ngerti, banyak saya orang ngerti. nggak punya agama. Loh, jadi, Ngerti saya Bang Al, ngerti. nah, terus? Coba dengerin dulu ya. Saya tahu kamu tidak Enggak, percaya sekarang saya gini. tahu. Kamu Kok kan panik begini? Bukan, kok panik begini? nanya Dengar sama dulu. Dengar dulu. Kamu tidak percaya dengan Kristen. Oke, nggak masalah. Yang saya pengen tahu, orang tuamu kan Islam, bapak ibumu Islam. Tetapi kamu tidak percaya dengan Islam. Apa penyebab kamu tidak percaya dengan Muhammad? kan udah aku bilang tadi, semua nggak percaya. Yang saya percaya itu alasan tidak percaya dengan Muhammad apa? Nah, gitu. Alasan tidak percaya dengan Muhammad. Percaya apa enggak? Gimana? Macet, saudara-saudara. Alasan tidak percaya dengan Muhammad apa? Itu udah dipencet tombol larinya itu. Agama itu. Udah di bawah aja dah, di bawah. Iya, kalian menjadi saksi ya bahwasanya makin banyak ya orang Islam yang sudah tidak percaya lagi dengan agama Islam ya, tidak mau mengakui agamanya apa. Iya, itulah. Oke, kita kasih naik ada S mana tadi? S Khairil Adam. Oke, S Khairil Adam. Terima kasih teman-teman yang memberikan gift. Saya ucapkan terima kasih. Oke, S Khairil Adam. Khairil Adam. Ya, Khairil Adam, apakah Anda seorang muslim, Bang? Khairil Adam. Ya, Bang. Ya, muslim kah? Alah, mati lampu, Bang. Mati lampu ini, Bang. Ditanya muslim atau apa? Mati lampu. Muslim atau bagaimana, Bang? Ya, jaringan, Pak. Gimana? Muslim. Alhamdulillah muslim. Muslim. Nah. Apakah Anda masih bangga dengan keislaman Anda? Bangga, alhamdulillah. Lalu kenapa Anda gelap-gelapan? Mati lampu, Bang. Mati lampu. Oke, Bang. Saya berharap semoga Anda di tempat yang gelap itu tidak jadi nabi. Kalaupun Anda jadi nabi, tidak masalah. Bang. Tidak masalah Anda jadi nabi. Tapi jangan Anda setelah jadi nabi seperti Muhammad nanti. Tahu nggak, Bang? Setelah Muhammad jadi nabi, ada ayat yang mengatakan wanita-wanita boleh menyerahkan dirinya kepadaku. Wah, itu. Kalau Anda jadi nabi, ya, Anda bilang wanita-wanita boleh menyerahkan dirinya kepadaku. Nah, Anda langsung dibilang ini modus nih orang nih, modus. Bang, kenapa setelah Anda jadi nabi, Anda bilang wanita-wanita boleh menyerahkan diri kepadamu? Apa motivasinya sehingga wanita-wanita boleh menyerahkan diri kepadamu? Emang ada dalilnya? Nah, makanya saya bilang kalau Anda jadi nabi, jangan seperti Muhammad dalam Al-Quran. Maksudnya abang kalau berargumentasi harus ada dalilnya. Oke, ya di laut dulu, Bang. Jalannya gelap. Udah di laut dulu, udah malu jadi orang Islam dia. Yuk, silakan. Loh iya, waktu Muhammad belum jadi nabi, istrinya itu satu, teman-teman. Setelah dia jadi nabi, istrinya jadi banyak. Sebelum jadi nabi nggak ada perempuan-perempuan boleh menyerahkan diri kepadaku. Setelah jadi nabi baru ada ayat kayak begitu. Oh, dibilang penistaan nih, penistaan. Heran saya. Kenapa ketika saya mengatakan fakta, kamu bilang penistaan? Coba, setelah Muhammad jadi nabi, Muhammad itu boleh menggauli siapa-siapa perempuan-perempuan yang sudah diceraikan. Boleh menggauli siapa-siapa yang dikehendakinya. Wah, ada ayatnya. Bahkan perempuan-perempuan yang mau menyerahkan dirinya kepada Nabi. Iya, boleh perempuan-perempuan menyerahkan dirinya kepada Muhammad. Oh, gimana kamu itu? Yuk, silakan. Kita kasih naik ada Bang JS. Oke, Bang JS. Dibilang mulutmu katanya, naik sini bantah. Oh, jangan marah-marah, bantah gitu loh. Biar saya tunjukin ayatnya. Oke, Bang JS muslim, Bang. Muslim, Bang. Ya, silakan, Bang. Nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik, silakan. Gelap, Bang. Gelap. Oke, saya taruh di bawah dulu, Bang ya, kalau gelap-gelapan. Udah lihat kalian teman-teman? Gelap. Oke, kita kasih naik ada Fadlan Indra. Oke, Fadlan Indra.
Ya, selamat malam Fadlan. Selamat malam Bang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Bang. Ayo, kita diskusi dengan baik. Dikit ya Bang. Gimana? Jangan dikit, jangan diturunin dulu. Oh enggak. Bang, Selama Anda diskusi dengan baik, tidak kejang-kejang, diskusi Bang, nanya, Bang? landai-landai saja. Ya, silakan kamera dinyalakan dulu. Tadi emang itu ayat berapa? Kamera dinyalakan dulu Bang. Kamera dinyalakan dulu. Nggak usah Bang, nggak usah. Ya, saya turunin dulu, kamu di bawah. Nggak usah gimana, orang aturannya nyalakan kamera. Ayo silakan. Kita kasih naik kasinal rasah. Oke, kasinal rasah. Oke. Ya, selamat malam kasinal rasah. Muslim Bang. Malam Bang. Muslim Bang. Muslim insya Allah. Muslim Ya, Bang. silakan Bang, nyalakan kamera yuk. Saya merindu nih dengan Muslim yang masih bangga dengan keislamannya. Yuk, silakan. Anda masih bangga dengan Islam Anda? Insya Allah sampai mati pun silakan, bangga. Bang, nyalakan kamera. Ayo kita diskusi Bang. Diskusi antara Islam dan Kristen ini temanya. Yuk, silakan. Oke. Iya, Bang kasih. Ayat yang mana Bang tadi yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad bisa menggauli siapa saja. Baik ya, baik. Kita tunjukkan ayatnya. Muhammad boleh menggauli siapa-siapa yang dikehendakinya. Baik. Kita tunjukkan suratnya Bang ya. Surat Al-Ahzab ayat 50. Siap ya Bang ya? Siap ya? Iya, oke, baik. Baik, kita tunjukkan surat Al-Ahzab ayat ke-51. Anda saya suruh baca ya. Baik. Saya balikkan dulu kamera saya. Ya, sudah kelihatan ya Bang ya? Ini surat Al-Ahzab ayat 51, betul? Ya, betul. Betul? Baik. Baik. Betul. Baik. Nih, surat Al-Ahzab ayat 51. Boleh? Kamu di sini siapa? Ya, bacakan saja. Ya, makanya saya tanya sebelum dilanjut, kamu di sini siapa? Bacakan saja dulu, bacakan. Bacakan saja. Kamu di sini Muhammad, betul? Bacakan saja semua, Oke, bacakan baik. dulu. Kamu, maksudnya Muhammad, boleh menangguhkan, menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Tanda kutip itu. Ya, ini kan dalam kurung Bang, di ayat aslinya kagak ada. Jangan diapakan, jangan diselewengkan Bang. Baik. Jangan Nih. diselewengkan. Oke. Kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara mereka dalam kurung istri-istrimu. Ya. Dan boleh pula menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki, betul nggak? Iya, betul. Berarti boleh nggak dia menggauli siapa-siapa yang dikehendaki? Yang dikehendaki tanda kutip apa dulu? Saya tanyakan. Sebentar. Kamu boleh menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki, bener nggak? Yang kamu kehendaki dalam kutip dulu. Dengar dulu. Mana dalam kutip? Kamu jangan apa? Dalam kutipnya mana? Dengar dulu. Nah, ini saya tanya ya. Saya kasih penjelasan dikit sama kamu ini. Silakan. Di dalam Islam, dengar ya. Nabi Muhammad itu menikahi janda itu karena kenapa? Karena suaminya yang ada meninggal, takut menimbulkan fitnah. Ayatnya mana? Bukan menikahi. Enggak, kalau cokor doang, dengar. Kalau cokor doang nggak boleh. Ayat mana? Ayatnya sedangkan mana? ayat yang pertama saja itu kau sudah keliru itu. Oke, bahasa kita baca penyelewengan. pelan-pelan ya. Coba ya, kamu boleh menangguhkan siapa yang kamu boleh sebentar, pelan-pelan ya. Kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Siapa mereka ini? Perempuan-perempuan. Betul? Tanda kutip itu baca dulu, Oke, nggak apa-apa lah, kita ikutin istri-istrimu. Oke, betul. Dan boleh pula menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki, betul? Ya, yang kamu kehendaki. Jadi Muhammad boleh nggak menggauli siapa-siapa yang dikehendaki? Oh, tergantung. Bukan istri orang. Boleh menggauli siapa-siapa yang dikehendaki. Dan siapa-siapa sebentar. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Betul? Ya, betul. Berarti Muhammad boleh nggak menggauli perempuan-perempuan yang sudah diceraikan oleh dia? Coba baca dari atas. Aduh. Saya ulang lagi, nggak apa-apa. Kita ulang lagi. Kamu Muhammad boleh menangguhkan, menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, maksudnya istri-istrimu. Dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Betul? Sebentar. Bagi Muhammad, menggauli perempuan-perempuan yang sudah dicerai, tidak ada dosa bagi Muhammad, betul? Lanjut dulu baca, jangan kau potong-potong. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk ketenangan hati mereka.
dan mereka tidak merasa sedih. Dan semuanya rela dengan apa yang telah kamu berikan kepada mereka. Dan Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Begini ya, dengar dulu. Sebentar. Kamu mau tahu nggak komentar Aisyah? Mau tahu nggak komentar Aisyah tentang ayat ini? Aisyah, Bu, jangan salah nama Aisyah. Iya, komentar Aisyah tentang ayat ini tahu nggak? Apa? Oke, baik, saya tunjukkan komentar Aisyah nih. Kita tunjukkan ya. Nih, di dalam Sahih Bukhari, nih Bukhari 4414. Nih. Perhatikan. Ini kitabnya nih. Kitab Sahih Al-Bukhari nomor 4414. Nih. Ini termasuk dalam surat Al-Ahzab. Nih, saya bacakan. Telah menceritakan kepada kami Zakaria bin Yahya, telah menceritakan kepada kami Abu Usama, Hisyam berkata, dan seterusnya, bapaknya. Dari Aisyah, dia berkata, saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah. Nih, setiap wanita menyerahkan dirinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Maka ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, kamu boleh menangguhkan menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Dan boleh pula menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai. Maka tidak ada dosa bagimu, betul? Jangan hidupin HP. Matikan dulu HP-nya. Ya, sudah. Nih. Sudah. Nah, siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Maka saya Aisyah berkata, perhatikan, ini omongan Aisyah nih yang akan mengguncang imanmu nih. Demi Allah, kata Aisyah, demi Allah, saya tidak melihat Robmu, wahai Muhammad, ya Robnya Muhammad, kecuali sangat cepat menuruti keinginan Muhammad. Jadi, Aisyah itu tidak melihat Robnya Muhammad kecuali sangat cepat memenuhi hawa nafsu. Nih, coba cek bahasa aslinya nih. Coba. Hawa nafsu itu bagaimana? Coba, Oke, coba bahasamu. Coba. Cek bahasa aslinya. Cek bahasa baca. Nih, saya besarin Arabnya. Nih, coba ayo. Coba baca. Kola. Kalimat yang kamu dibawa tadi. Coba baca kola. Kola. Nah, coba kalimat yang dibawa tadi, coba. Di mana ada hawa nafsu bahasanya di bahasa Arabnya? Coba baca. Kola. Coba dulu, coba. Di bawah, coba dulu di bawah. sini memang kata keinginan nih, saya bold nih ya. Kata keinginan ini, kata keinginan ini apa bahasa Arabnya? Sesungguhnya Allah sangat cepat memenuhi keinginan. Kata keinginan ini nafsu. Nih, coba nih. Coba kita cek bahasa Arabnya. Coba di bawah dulu. Nafsu, keinginan nafsu. Cek bahasa Arabnya. Coba sekarang. Coba nih, saya tunjukin kata nafsunya. Kata hawa nih, sebentar. Nah, sebentar. Dengar dulu saya. Sebentar. Dengar dulu saya. Oke, kita baca dari sini. Kola. Coba dengar dulu. Baca. Kola. Kau potong-potong, sedangkan saya belum jelaskan. Oke, nah, ini konten yang kamu baca dulu nih, kamu baca. Coba dulu. Nggak bisa bahasa Arab. Kamu bisa bahasa Arab. Coba turun ke bawah. Turun ke bawah mana? Nah. Di mana ada hawa nafsu di situ? Saya bilang itu. Oke. Coba. Ini kan bahasa Indonesia. Ini bahasa Indonesia nggak? Keinginan Anda di mana? Oke, kata keinginan ini bahasa Arabnya apa? Coba saya tanya dulu, di mana? Iya, kata keinginan ini bahasa Arabnya hawa. Hawa itu apa? Di mana hawa nafsu di situ? Oke, baca nih. Oke, kita lihat nih. Kita baca bagian-bagian terakhirnya. Coba. Kabur. kabur. Ini loh. Para pembaca huruf Arab, coba nih. Kola. Nih, coba kalian cek di sini. Ada nggak di sini kata hawa? Hawa nafsu. Ya, jelas di sini kelihatan bahwasanya Aisyah tidak pernah melihat Tuhannya Muhammad kecuali menuruti hawanya, nafsunya Muhammad. Nekat yang nyata. Ya, silakan kabur kan? Coba seandainya Tasik Ngaji naik ke sini, dia mengiyakan. Kenapa Tasik Ngaji takut, teman-teman? Kenapa dia nggak berani? Karena takut dia mengiyakan omongan saya. Ya silakan. Kurang bagaimana lagi, teman-teman, ya? Oke, lanjut lagi ya. Oke, sebelum kita lanjut, teman-teman, sekali lagi teman-teman ya, teman-teman sekalian, kita ada program mendirikan rumah apologet di sini, teman-teman. Karena apa? Kalau kita berapologet dari Konoha, siap-siap kita nanti akan digerebek, siap-siap kita nanti akan kena penistaan.
Makanya teman-teman, kita akan mendirikan rumah apologet di sini. Teman-teman sudah saya pin ya teman-teman. Ada dari teman kita yang komen di sini, ada Hotman. Nah, ada kolektor untuk rumah apologet ya, atas namanya ini teman-teman. Silakan teman-teman bisa support di sini nih. Nomornya ini teman-teman ya, kelihatan ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin mensupport pendirian rumah apologet supaya kita bisa berapologet di sini teman-teman, rumah apologet anti geruduk ya teman-teman ya, teman-teman bisa support di sini. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, satu kebanggaan bagi kita untuk selalu menyampaikan fakta kebenaran di dalam dialog lintas iman atau dialog lintas agama atau perdebatan perdiskusian yang bisa tersaji di media, baik di TokTok, baik di YouTube dan lain sebagainya. Dan tetap dukung untuk semua apologetik Kristen supaya tetap berkiprah, bersemangat di dalam menyampaikan kebenaran, bahkan memberikan sebuah argumentasi perlawanan terhadap iman orang-orang yang selama ini begitu sibuk membahas kekristenan, begitu ya. Jadi dukung, kalau misalnya kayak Bang Edis meminta support dari teman-teman, sudah ada selalu disampaikan di dalam setiap dialognya, dukung. Karena itu penting untuk kita doakan dan dukung supaya penyampaian-penyampaian tentang kebenaran itu semakin baiklah ya, semakin nyaman, semakin bisa dikerjakan dengan baik. Oke teman-teman, satu kesukaan dan kebanggaan bagi kita bahwa kita diberi hak jawab teman-teman untuk memberi pertanggungjawaban terhadap iman kita yang disalahpahami oleh banyak orang, khususnya agama yang baru lahir di abad ke-7, abad ke-6 ke-7, yang notabene itu tidak mengenal lagi siapa itu Yesus Kristus yang sudah final dan sudah menjadi Tuhan tanpa sebenarnya mereka pun ada. Tidak perlu mereka Yesus tetap jadi Tuhan begitu ya. Itu agak keras gitu ya. Agama yang baru lahir di abad ke-6 dan ke-7 yang menganggap dirinya sempurna, paling sempurna gitu ya. Ya. Semua agama sih mengklaim bahwa dirinya sempurna sih. Tidak ada agama yang mengatakan kami nggak sempurna. Semua agama itu pasti mengklaim dirinya sempurna. Ya, tidak ada agama-agama tertentu mereka yang paling sempurna, nggak ada itu. Kalau ada begitu sudah berbeda cerita itu. Jadi semua agama itu bisa mengklaim diri sempurna. Nah, tapi kenapa orang Kristen tidak mengklaim agamanya sempurna? Itu menjadi pertanyaan menarik kan? Kenapa orang Kristen itu tidak mengklaim agamanya sempurna? Karena orang Kristen itu tidak mengejar agama. Orang Kristen itu tidak mengejar agama, dan Yesus Kristus tidak datang untuk membuat agama. Itu yang penting Anda tahu. Yesus Kristus itu datang bukan untuk mendirikan agama, bukan untuk mengajarkan agama, bukan. Tapi dia datang untuk keselamatan, untuk keselamatan umat manusia berdosa. Kalau Yesus datang untuk sekedar beragama, yang ngapain dia mendirikan agama Kristen? Dia kan dari golongan Yahudi, suku Yahudi, orang Yahudi, bahkan dia mengikuti tradisi Yahudi. Ya harusnya dia menegakkan Yahudi dong, ya kan? Jadi untuk apa dia mendirikan agama gitu ya? Nah teman-teman yang terkasih, sampai di sini semoga kalian bisa mengerti bahwa kekristenan itu bukan soal agama, tapi soal keyakinan atau iman yang dinyatakan secara mutlak di dalam diri Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi Kristen itu pengikut Kristus. Ya, pengikut Kristus itu berarti belajar dari Kristus, hidup oleh karena perkataan Kristus. Jadi harus hidupnya itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kristus. Murid ya, bukan beragama gitu. Nah teman-teman, kalau kita bisa melihat dan menyimak dengan teliti, hal itu memang perlu untuk kita garis bawahi supaya tidak mudah ngamukan gitu ya. Orang Kristen itu tidak membela Tuhan, Tuhan yang membela umatnya. Jangan salah ya, itu harus dibedakan. Orang Kristen itu bukan beragama untuk membela Tuhan. Tuhan yang membela umatnya, Tuhan yang membela manusia. Kalau manusia membela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Kan gitu pertanyaan lanjutan. Kalau manusia yang bela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Tuhan apa manusia? Nah logikanya adalah Tuhan yang maha kuasa itu bisa menjadi apa saja, dan dialah yang paling punya kuasa untuk membela umatnya. Tapi kalau membela kebenaran, itu wajar. Membela kebenaran itu artinya memberi hak jawab kita terhadap mereka yang sewenang-wenang. Apalagi para polemikus ya, yang kerjaannya itu tiap hari mengurusin kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita sebaik mungkin. Karena itu pun diberikan oleh Tuhan, dimandatkan oleh Tuhan dalam firman-Nya, bahwa kita diberi hak jawab untuk memberi pertanggungan jawab terhadap orang-orang yang menyalahpahami iman kekristenan, terhadap orang-orang yang selama ini salah memikirkan tentang kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita. Nah teman-teman,
Yang terjadi adalah apa yang dilakukan oleh Bang Edis ini, mereka justru mengamuk gak karu-karuan gitu ya. Itu ibarat disiram air panas, lompat-lompat gitu, atau kira cacing lalu dikasih garam itu langsung berkiok-kiok gitu ya. Lucu mereka ini. Nah, alhasil mereka yang tidak pernah belajar dengan sungguh-sungguh, mungkin mereka hanya belajar bahasa Arab, bacanya segala macam, tidak pernah belajar secara mendalam, mereka akhirnya apa? Mengamuk, marah, kepanasan gitu, bahkan ngancam mau seruduk lagi begitu ya. Sudah nggak tahu, taunya cuma dari ustadznya, digali dari arkeologianya nggak bisa, tiba-tiba diberikan fakta, dipertanyakan fakta, justru ngamuk. Nah, ini kan model-model anak-anak gitu ya. Ini sifat-sifat childish yang dipamerkan atau selalu dininabobokan, sehingga mereka hanya mengeluarkan luapan-luapan emosi ketika mereka tidak bisa jawab kekristenan. Kan miris itu teman-teman. Coba deh berpikir secara cerdas. Nah, tetapi yang namanya kebenaran ya pasti mau dibengkokkan gitu ya. Ya, Kristen itu kebenaran sih. Kebenaran yang memerdekakan manusia dari dosa. Dosa umat manusia itu yang membinasakan, tapi Kristus menyelamatkan kita. Oleh karena itu teman-teman, mari terus kita bersemangat untuk boleh menyampaikan kebenaran, karena kebenaran itu memerdekakan orang dari dosa. Kebenaran dalam Kristus Yesus. Dialah juru selamat, tidak ada yang lain, karena di dalam Dia tidak ada dusta. Di dalam Kristus tidak ada kebohongan. Di dalam Kristus ada kemerdekaan. Di dalam Dia keselamatan terjamin. Saat engkau percaya, Dia memeteraikan diri kita dengan Allah Roh Kudus yang menjamin kehidupan kita. Percayalah, Dialah sang sumber terang itu yang menyelamatkan kita dari dosa. Teman-teman, tidak perlu kepanasan, jangan skip, jangan biarkan tayangan ini, sebarkan di media-media teman-teman sehingga banyak orang yang dicerdaskan. Ingat, Kristus itu mengasihi semua umat manusia. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Tuhan memberkati. Shalom.